Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, seluruh umat di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan yang berbahagia, serta seluruh umat semuanya berkah dalem, salam sehat semangat selalu. Pada hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 kita akan dikuatkan oleh sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Marilah kita menyiapkan diri, kita menerima sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, semoga kami Kau beri kekuatan agar dapat membagikan kedamaian serta berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri terhadap segala sesuatu yang Kau kehendaki hidup lestari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada bacaan Injil dari Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34 menuntun kita semua bagaimana Yesus menghendaki agar kita ini selalu terbebas dari segala yang jahat, segala keburukan, dan segala mara bahaya. Karena Yesus pun peduli kepada orang-orang yang hendaknya hidup memiliki relasi yang baik satu sama lain. Maka ketika ada setan yang merasuki dua orang, dan itu jelas-jelas mereka mengganggu kehadiran Yesus, akhirnya tanpa banyak berkata ataupun bertindak, sudah diketahui oleh dua setan tadi, bukan dua tetapi banyak yang merasuki dua orang. Lalu ternyata mereka segera mengenali dia dan tahu diri, lalu meminta supaya Yesus tidak menyiksa mereka dan mengusir mereka, lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Nah, maka kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Yesus, segala sesuatu akan dijauhkan dari kita, termasuk dari godaan-godaan setan. Hanya memang ini memerlukan keterbukaan hati kita, kesiapsediaan kita untuk berjalan bersamanya. Dan itu yang terus-menerus kita upayakan bersama dengan seluruh gereja. Karena banyak sekali godaan-godaan ada di sekitar kita. Entah itu godaannya mulai dari hal-hal duniawi, lalu dalam hal-hal pikiran-pikiran yang mungkin mengelabui, dalam hal keinginan-keinginan yang seolah-olah baik tetapi belum tentu membawa kepada keselamatan.
karena dibujuk atau dipengaruhi oleh roh jahat. Maka teman-temanku, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berpusat pada Yesus sendiri, sang kebaikan sejati. Bagaimana kita bisa ketika hadir dalam suatu komunitas boleh untuk menjadi berkah, supaya roh-roh jahat, setan-setan yang ada di situ pun mengenal Yesus yang hadir dan tinggal bersama kita. Kita ada di sana bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi, karena Yesus kuasanya ada di dalam diri kita. Dan itu yang menjadi panggilan kita semuanya. Maka dalam situasi saat ini, ketika kita berhadapan dengan pandemi, baiklah kita menjalin relasi yang erat dengan Yesus, mendengarkan suaranya, mempelajari ataupun mengenalnya lebih jauh dengan membaca sabdanya, merenungkannya, melaksanakannya, dan juga memohon supaya memiliki hati seperti hatinya. Dengan demikian, kehadiran kita di tengah-tengah situasi penderitaan paling tidak akan membawa kehangatan, membawa pengharapan, dan itu karena Yesus sendiri yang berkuasa atas hidup kita, atas segala yang kita buat. Semoga dengan demikian kita dijauhkan dari segala roh jahat dan boleh hidup harmonis dengan sesama, dengan semesta, dan akhirnya roh-roh jahat atau setan-setan itu pun dengan sendirinya pergi dan jauh dari kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu tinggal dekat dengan Yesus, melaksanakan karya-karyanya, dan menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.